Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bukan yatim piatu. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan beberapa ungkapan perasaan gadis ini di Facebook. We are here always missing you, my beloved mom and dad. 4 tahun yang lalu, di mana kupaksa Tuhan untuk tidak memanggil orang yang kukasihi, Mommy, I'm here always miss you like 4 years ago when you are gone. Terlepas dari salah tidaknya tulisan dan tata bahasa di dalam ungkapan-ungkapan tersebut, kita tahu bahwa itu merupakan ungkapan-ungkapan kerinduan terhadap orang tuanya. Benar, gadis tersebut adalah pemudi yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal di waktu yang berbeda, tetapi sama-sama karena sakit. Sebenarnya dia tidak seorang diri. Masih ada seorang kakak dan 2 orang adiknya. Tetapi bagaimanapun juga, kondisi ketidakhadiran ayah dan ibunya sekarang ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya. Artinya, menjadi yatim piatu itu sangat menyesakkan. Menjelang perpisahan dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perkataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya sudah bagaikan orang tua dengan anak-anaknya. Sekalipun baru sekitar 3 tahun, tetapi keakraban Yesus dengan murid-muridnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Pagi, siang, sore, dan malam hari, mereka selalu bersama-sama. Makan minum bersama, jalan bersama, istirahat bersama, dan bermalam pun di tempat yang sama. Di sini, Yesus bertindak sebagai pengayom murid-muridnya dan pemelihara mereka juga. Sekalipun pemberi nasihat dan teladan hidup yang benar, itulah sebabnya perpisahan menjadi satu hal yang ditakutkan oleh murid-muridnya. Perhatikan bagaimana reaksi Petrus ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus disiksa dan mati di Yerusalem. Perhatikan juga reaksinya ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Perkataan Yesus itu juga menunjukkan bahwa dia tahu apa artinya menjadi yatim piatu, yaitu suatu kondisi yang pasti tidak diharapkan oleh seorang anak. Yatim piatu berarti tidak ada lagi orang yang menjadi tempat bergantungan seorang anak. Tidak ada lagi orang yang akan merawat dan memelihara seorang anak. Bahkan tidak ada lagi orang yang akan mengarahkan hidup dan menjadi teladan seorang anak. Kalau Yesus pergi, itulah yang akan terjadi. Itulah sebabnya Yesus tidak mau membiarkan hal itu terjadi, dan dia memberikan penolong bagi murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga bukan berarti penyertaan atas kita berakhir, atau pemeliharaannya atas kita berhenti, atau arahan dari keteladanannya atas kita tidak ada lagi. Dia tetap bersama dengan kita selama kita tinggal di dalam firman-Nya. Untuk itu, hilangkan ketakutan dan kekhawatiran atas hidup ini, dan tetap jadikan Yesus sebagai teladan kita. Jangan cari idola yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena penyertaan-Mu nyata
bahkan sampai kepada akhir zaman, sehingga aku tetap teguh menghadapi masalah hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Don't forget the Sabbath the Lord our God hath blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine. Its beams of light descending with heavenly beauty shine. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain whose streams eternal flow. Day of sacred pleasure, its golden hours will spend in thankful hymns to Jesus, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior, how good and kind Thou art! How precious is Thy promise to dwell